Kayaknya kelas ini sepi banget deh. Dapat Kenapa? Dapat Dapat kenapa, Pian? Siapa lagi? Kelihatannya kayaknya Fariha, Septi, Vira, lalu apa lagi? Itu tidak kelihatan hari ini. Kenapa ya mereka? Oh, sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya ya. Amin. Ya, baik. Sebelum itu kayaknya pada lemes-lemes banget ya. Kenapa Kanda hari ini kamu lesu sekali? belum dapat MBG Bu. Ya Allah. Oke, sebelum mulai pembelajaran mungkin Ibu akan mulai ice breaking dulu ya. Semuanya boleh berdiri? Nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Oke. Taruh pulpen kalian di atas meja. Iya, ada pulpen. Pulpen. Tidak ada pulpen. Ada pulpen Bu. Gak punya pulpen. Botol. Ada pulpen Bu. Ya udah. Yang ada di meja. Nanti itu diperlukan. Jadi SPG yang akan kita lakukan itu pertama web, buku, sama ambil pen, ambil apapun lah ya, karena kalian nggak ada pensil atau pulpen. Oke, boleh. Kita mulai langsung atau contoh dulu? Langsung. Oh ya, udah langsung siap. Berarti kalian harus konsentrasi ya, oke? Oke Bu. Oke. 1, 2, 3. Boom. Bu, apa sih Bu? Boom gini. sabun cuci. Ulang Bu, maaf. Oke, diulang ya. Clap. Salah Bu. Oh, ini salah Bu. Maju. 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 Enggak dulunya Bu ya. Contoh. Belai. 1, 2. Ini udah bener ya. 1, 2, 3. Clap. Mau maju. Clap, clap. Pen. Buyut. Enaknya Fauzi disuruh apa nih? Nyanyi. Nyanyi apa? Kan pakai I. Ibu kita duduk. Kristal Bu, kristal. Ya, silakan boleh duduk. Kenapa Fauzi kamu tidak konsentrasi hari ini? Belum dicium. Sofia. Maju. Cium siapa, Sofian? Bukan. Bukan seperti itu ya, kalian masih SMK, oke? Oke. Ya udah, kalau gitu kamu nyanyi aja deh, nyanyi balon. Ya udah nggak apa-apa. Kristal. Balon tuh pakai bola. Balon aja, rasanya. Nyanyi balon tapi pakai kedipan mata. Balon tuh pakai Coba bola. contoh dulu. Balon tuh ada 5. Kok nggak ada nadanya ya? Oke, lain kali harus konsentrasi ya, Fauzi. Sangat Bohong. Ya udah. Sini pulang katanya Bu. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari teks hasil observasi. Sebelumnya ada yang pernah mengenal apa itu sih? Mengapa sih kita harus melakukan observasi di lingkungan sekitar gitu? Ada yang bertanda tanya gitu gak? Iya, saya. Kenapa Kak ya? Saya karena ingin mengamati apa konteksnya? lingkungan. Oke. Contoh misalkan Saya
Saya mengamati pergerakan Sofian. Oke, itu teman-teman sendiri. Objek, misalkan objek benda mati yang dilihat gitu di simulasi kita. Pohon. Kamu melihat itu sebagai gimana gitu? Pohon itu terlihat seperti gimana gitu? Kamu lihat pohon tapi kamu tidak mengetahui. Ya lanjut aja ya kalau seperti itu. Nah. Boleh tolong membacakan Sharon? Tolong bacakan tujuan laporan hasil observasi ini. Tujuan laporan hasil observasi yang pertama, memberikan informasi yang akurat tentang suatu objek, peristiwa, atau fenomena berdasarkan fakta hasil pengamatan. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai objek yang diamati. Yang ketiga, mendiskusikan karakteristik, bagian, fungsi, dan manfaat objek secara sistematis. Yang keempat, mendokumentasikan hasil pengamatan agar dapat digunakan sebagai sumber informasi atau referensi. Yang kelima, melatih kemampuan mengamati dan berpikir objektif dalam menyajikan data sesuai kenyataan. Oke, terima kasih Sharon. Baik, jadi tujuan utama mempelajari laporan hasil observasi ini adalah pertama memberikan informasi yang akurat. Jadi teks laporan hasil observasi ini harus berdasarkan fakta yang harus akurat gitu. Jadi tidak boleh asal. Misalkan menurut Fauzi pohon itu adalah sebuah makhluk hidup yang hidup di pinggir jalan, mungkin kayak gitu. Terus misalkan ada peristiwa, nah kita langsung melihat pengamatannya gimana di lapangan. Yang kedua itu menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai objek yang diamati. Jadi kita mengamati suatu objek, lalu kita jadi tahu nih setelah kita melakukan laporan hasil observasi itu, misalkan kayak gitu. Terus yang ketiga, mendeskripsikan karakteristik, bagian, fungsi, dan manfaat objektif secara sistematis. Dan yang keempat itu mendokumentasikan. Kenapa sih harus didokumentasiin gitu? Ya benar, karena biar kita juga bisa melihat apa yang kita observasi di saat itu juga gitu. Jadi kita harus melampirkan sebuah dokumentasi atau gambar, video di mana kita melakukan itu. Dan yang terakhir, melatih kemampuan mengamati dan berpikir objektif dalam menyajikan data sesuai kenyataan. Jadi laporan hasil observasi ini ada fakta alam dan objektif. Jadi sesuai dengan kenyataan ya, kenyataan yang terjadi di lingkungan dan dapat dibuktikan melalui pengamatan. Yang kedua ada objektif, yaitu penyampaian informasi sesuai data dan bukti tanpa adanya pendapat pribadi. Jadi ini tuh termasuknya apa nih, ayo? Sebuah karya Ilmiah. Iya betul, Anisma. Ini adalah sebuah karya ilmiah karena di sini laporan observasi ini tidak memuat opini terhadap penulis itu sendiri. Tidak, contohnya kayak menurut saya mesin jahit itu kurang bagus untuk untuk digunakan karena mungkin olinya kurang banyak, misalkan seperti itu. Nah, jadi laporan hasil observasi itu merupakan teks yang menyajikan informasi faktual berdasarkan pengamatan langsung terhadap objek atau peristiwa itu sendiri. Ciri-cirinya, tolong Fauzi bacakan.
menggunakan bahasa baku dan jelas, lalu memuat data dan fakta yang dapat dibuktikan, dan disusun secara runtut, objek, deskripsi, dan simpulan. Berarti benar ya, kenapa laporan hasil observasi ini merupakan suatu karya ilmiah, karena ini menggunakan bahasa baku dan jelas gitu. Terus harus sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan tersebut gitu. Terus yang ketiga, disusun secara runtut, ada objeknya, bisa dideskripsikan, dan ada simpulan terakhirnya. Oke. Struktur hasil observasi. Yang pertama itu ada identitas observasi. Kenapa harus ada identitas observasi? Karena sebelum kita melakukan observasi, kita harus tahu apa yang kita mau observasiin. Jadi harus ada identifikasinya gitu. Misalkan identifikasi objek. Kan kalian ini kelas 10 tata busana 2 ya. Jadi kalian itu harus tahu nih apa sih yang harus dilihat gitu. Misalkan kalian mau observasi tentang mesin jahit, mesin obras, seperti itu. Terus yang di identitas ini ada namanya waktu, tempat, dan siapa yang mengamati. Kenapa seperti itu? Karena kita harus tahu nih, kita melakukan observasi ini harus ada waktunya. Misalkan waktunya di jam 9 sampai di jam 12, misalkan seperti itu. Terus tempatnya di ruang praktek tata busana, misalkan seperti itu. Kedua, ada pernyataan umum. Ini adalah bagian utama untuk mengidentifikasi bagaimana laporan hasil observasi ini diamati, seperti itu. Terus yang ketiga, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini merupakan isi dari bagian hasil kita mengobservasi kegiatan kita gitu. Terus yang keempat ada deskripsi manfaat, dan manfaat apa nih atau fungsi apa yang bisa dilakukan misalkan setelah kita mengamati mesin jahit. Fungsinya tuh seperti ini ya, bukan cuma buat menjahit atau apapun gitu kan ya. Ada beberapa mungkin untuk apa ya? Oke, ini ada beberapa contoh observasi. Oke, ini merupakan contoh laporan hasil observasi. Ada yang mau maju untuk menjelaskan struktur yang ada pada laporan hasil observasi baju pesta dansa ini? Ada. Ya udah pada. Saya kan sudah. Sofian, Bu. Ngantuk Sofian. Kalian lempar-lempar seperti ini karena tidak mendengarkan atau bagaimana nih? Lucy. Kakinya gatel. Kalau gitu nupus dia boleh. Nupus dari tadi kayaknya tiduran aja, Pus. Kenapa, Pus? Enggak, Bu, saya tuh memperhatikan ibu tapi kalah kepalanya Ica. Ini gimana, Bu? Kita melihat struktur yang ada dalam hasil observasi baju pesta ini. Ya Allah. Tadi kan ada 4 ya? Ya kan, betul ada 4. Apa aja tadi? Ayo maju. Ya, nanti boleh dibantu sama teman-temannya kalau teman-temannya mendengarkan, menyimak ibu. Siti Aisyah. Praktik tata busana. Ada apa aja teman-teman? Anak-anak? Identitas, Bu. Nah, seperti ini. Identitas
Fasilitas tuh adanya di mana ya? Ada kelas gitu. Itu ada waktu, ada tempat, ada siapa yang Mengamati. ngomong di atas. Di atas. Terus lagi. Atas lagi terus. Tidak. Oke, boleh berganti dengan temannya. Tika, kamu lemas banget, Tika. Di bagian deskripsi UKS pernyataan umum. Tolong. Iya. Yes, boleh di makasih ya Tika. Ayo. Apalagi setelah pernyataan umum tadi. Ya, dibantu nanti teman-temannya maju dulu ke depan. Yang mana deskripsi bagian? Yang mana teman-teman? Yaitu Semuanya. Ini ya? Ya. Kalau salah mereka yang jawab ya, Bu. Wow. Oke, Deskripsi. baik. Deskripsi. Oke, terima kasih Alia. Iya, Bu. Terus yang terakhir ada apa? Ayo. Sepertinya ada yang menguap di depan Ibu. Bu, Caca, Bu. Hapus dulu. Caca, Bu. Tante Zaro ini bagian apa? Manfaat, kata Fadli, Bu. Ya. Deskripsi manfaat. Gak ada. Sofian, kamu tidak mendengarkan saya, nanti saya kembang ya. Oke, tuh. Ibu mau ngambil HP kamu atau kamu mau di depan? Kalau kamu ngambil kena semua. Ada yang lain ngatur? Terakhir apa? Ayo. Bulan. Iya betul. Terima kasih Kalisa. Oke, baik. Kalian sudah mengerti belum apa itu teks laporan hasil observasi? Sudah. Oke, baik. Sepertinya kalian sudah siap dengan tugas saya. Oh, PR, Bu. PR, Bu. Bu, PR. Ada satu PR. Kalian mengerjakan laporan hasil observasi dengan pengamatan di ruang praktek. Hah? Wow. Gimana tuh? Saya bisa bikinnya baju kucing. Saya baju Barbie. Imut dan cute. Jadi hari ini Ibu akan membagikan kelompok. Ada 4 kelompok di sini. Foto terus. Di dalam sini ada satu individu, jadi satu kelompok. Nanti ada soal yang individu gitu. Saya buatnya sekelas. Sebenarnya agak ya. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 boleh bergabung. Ini bergabung ya. Banget Bu. Ya ampun, berlembar-lembar.
Bisa dikembalikan dari sekarang ya. Ibu boleh ya, oke, boleh perhatian dulu sebentar. Pada kegiatan 2 ini, kalian kerjakan individu. Ibu meminta untuk kalian untuk melakukan pengamatan. Objeknya ada beberapa objek. Yang pertama, mungkin kalau di ruang praktek ada mesin jahit, kain batik, terus mungkin ada kain katun, seragam sekolah, manekin, alat ukur, atau meteran. Lalu kalian buatlah teks laporan observasi setelah melakukan hasil observasi atau pengamatan yang ada di ruang praktek. Oke, lalu identifikasilah semua struktur setelah kalian buat. Jadi teks laporan hasil observasi kalian buat, lalu kalian identifikasi mana saja identifikasi observasi, terus mana saja pernyataan umum, mana saja deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan akhirnya simpulan gitu. Itu adalah tugas individu kalian. Kalau kegiatan ya, saya minta untuk minggu depan udah dilakukan gitu. Baik Bu. Sudah siap. Jadi kegiatan pertama ini dilakukannya bersama kelompok. Jadi kerjakan secara kelompok. Yang kegiatan pertama itu sekarang. Kalau kegiatan kedua itu buat nanti. Ayo dong kerjain. Ya Bu, Sabrian Bu, nggak semangat tuh Bu. asisten saya tadi kan. Lupus, ayo bareng-bareng dong. Você perde, vai perder perde. Oh, bercanda terus ya sekian. Nggak semangat jawaban nomor 1. Ayo. Videonya mana sih? Lupa dia udah semangat kok. Tapi Bu, ya itu ada bagian kegiatan. Ini juga Bu, ya dikerjakan. Itu bisa dilihat nanti. Contohnya seperti ini ya. Untuk pembuatan kegiatan 2 itu ada di contoh pertama, yaitu melihat dari misalkan itu kan di situ ada, makanya Vian kamu bareng-bareng, nanti temenmu tidak tahu. Saya harus tahu kok. Ini video. Nanti mengerjakan individunya mereka nggak tahu, bareng-bareng mereka harus lihat dulu. Nah, bisa dilihat kan dari kegiatan 1 itu udah ada teks laporan hasil observasinya. Nah, itu seperti itu. Atau kegiatan budaya. Bu sudah. Oke. Bapak sendiau dia udah Bu. Di rumah apa ya? Apa ini kemerdekaan? Ini kelompok apa? Kalian mau masukin tata-tata busana ke sini? Udah Bu. Dia nggak kerja. Tidak ada hubungannya nggak kerja. Kenapa? Oh, kerja di tapi kupingnya tusuk-tusukin. Kamu ngantuk. Boleh simpan dulu Mas bajunya. Coba saya Makasih ya Bu untuk kata-kata Bu. kamu kenapa Bian? Kamu kenapa lagi? Kamu harus simpan.
Tidak boleh main HP, Ibu nggak ada main HP kan? Ada main HP. Ibu kegiatan satu jadi kerjain nggak? Iya, kegiatan saya dikerjain, kegiatan 2 itu dilakukan secara individu. Bu, saya selesai ngobrol tadi. Mana tadi ya? Teman-teman belum selesai ngobrol. Waktunya bisa 5 menit lagi. Selesai nggak selesai dikumpulkan aja karena waktunya sudah terbatas kalian. Tuh, udah tuh ambil bu. Ambil bu, ambil dah, ambil bu. Bu masa saya pusing. Tadi masa pusing. Ini mata saya pusing banget. Udah bu, udah selesai waktunya tapi nggak diambil. UKS. Oh, aku ini bu dia bu. Saya mau jalan tuh sama opus. Kamu masih kelas 7. Jangan terus pincang. Fokus kamu sama ini yang Sofian. Jangan bu, tadi aja Jangan mau. sampai sebelah. Enggak mau. Jangan Sofian. Ikutin, lu juga ya? Dan selesai Aku nggak nggak selesai ada kumpulkan. ini. Selesai nggak selesai kumpulkan. Udah ya bu. Aduh. Makasih ya bu. Mama. Udah bu, saya selesai kumpulnya. Oke. Bu. Tolong yang selesai pertama tolong presentasikan. Ya. Jangan saya, bukan saya. Silakan bersama teman kelompok kalian. Selesai bu, astagfirullahaladzim. Bu tuh, bu. One and only. Rey, maju Rey. Nanti Rey. Ayo jangan. Ah, apaan sih Rey? Ini. Ayo cepat. Kali ini. Kelompok kalian aja yang maju. Karena kelompok sudah. Yang terakhir harus maju. Enggak, kalian kan yang tadi kasih kelompok pertama kita nggak maju. Bu, Lucy ngumpet tuh bu. Lucy ngumpet bu, udah sadar belum? Oh ini saya dikeroyok ya. Banyak banget ini. Oke, bacakan Anda. Pantes ya nih gue kerjain sendiri doang sama Caca. Itu Iya, kamu paling banyak. Di situ semua. Gimana? Kaca nih. Bu, sekiranya diam aja bu. Yang besar Iya. yang besar Anda. Jawaban yang pertama apa nama objek yang mengamati? Bukan. Jahit. Iya betul. Apa fungsi objek tersebut? Jahit. Menyambungkan kain atau bahan menggunakan benang. Yang ketiga, mengapa objek tersebut penting dalam bidang tata busana? Karena membantu proses pembuatan pakaian menjadi lebih cepat dan rapi. Oke, baik. Dari contoh hasil observasi itu bisa dilihat gak identifikasinya mana, pernyataan umum mana, bagian deskripsi mana. Nah, Isi yang jawab mesti lah. identifikasi observasinya itu ada di poin 1 sama 2, objek observasi sama waktu dan tempat observasi. Benar gak teman-teman? Benar. Tuhan. Lanjut. Terus pernyataan umum itu ada di paragraf pertama. Terus paragraf yang kedua itu deskripsi bagian. Paragraf yang ketiga itu deskripsi manfaat, dan yang terakhir atau paragraf yang keempat itu simpulan. Oke, betul. Terima kasih. Aku di kelompok jam terus. Iya betul. Kenapa? Baik, terima kasih anak-anak yang sudah menyimak dan mendengarkan hari ini. Sebelum ibu tutup, tolong simpulkan hayatul nufus pembelajaran hari ini karena sudah habis jam ibu. Iya, Bu. Jadi laporan hasil observasi itu materi yang sangat penting untuk kita pelajari karena terdapat struktur-struktur untuk kita mengidentifikasi dari suatu teks seperti itu, Bu.
Oke, baik. Jadi Ibu lengkapi ya. Jadi laporan hasil observasi ini penting agar informasi yang kita sampaikan kepada pembaca itu dapat disajikan secara objektif, akurat, faktual, dan dapat dipercaya. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih ya Ibu, Ibu akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.